Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Virga Bayu Leksana, NIM 2114301097 dari Prodi Sarjana Terapan Keperawatan Tanjung Karang. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang struktur dan fungsi sel dan jaringan. Yang pertama, sel. Sel merupakan unit fungsional terkecil dari tubuh manusia yang berperan sebagai penyusun berbagai jaringan dan organ manusia. Sel sendiri memiliki beberapa fungsi. Yang pertama, mengangkut nutrisi, oksigen, dan hormon. Yang kedua, membangun dan membentuk jaringan. Yang ketiga, menjadi sarana metabolisme. Dan yang terakhir, menjadi sarana ekskresi. Struktur sel. Struktur sel dibagi menjadi struktur sel prokaryotik dan eukaryotik. Yang pertama, struktur sel prokaryotik. Sel prokaryotik tidak memiliki membran inti. Karena tidak mempunyai membran inti, maka bahan inti yang berada di dalam sel mengadakan kontak langsung dengan protoplasma. Adapun sel prokaryotik meliputi sebagai berikut. 1. Dinding sel. Dinding sel berfungsi sebagai pelindung dan pemberi bentuk yang tetap. Pada dinding sel terdapat pori-pori sebagai jalan keluar masuknya molekul. 2. Membran plasma. Membran plasma tersusun atas molekul lemak dan protein. Fungsinya sebagai pelindung molekuler sel terhadap lingkungan di sekitarnya. 3. Sitoplasma. Sitoplasma tersusun atas air, protein, lemak, mineral, dan enzim dipergunakan untuk mencerna makanan secara ekstraseluler dan untuk proses metabolisme. 4. Ribosom. Ribosom merupakan organel tempat berlangsungnya sintesis protein. Yang kelima, DNA. DNA merupakan persenyawaan yang tersusun atas gula deoksiribosa, fosfat, dan basa-basa nitrogen. 6. RNA. RNA merupakan persenyawaan hasil transkripsi DNA. RNA membawa kode-kode genetik sesuai dengan pesanan DNA. Selanjutnya, kode-kode itu akan diterjemahkan dalam bentuk urutan asam amino dalam proses sintesis protein. Struktur sel yang selanjutnya yaitu struktur sel eukaryotik. Perbedaan pokok antara sel prokaryotik dan sel eukaryotik adalah sel eukaryotik memiliki membran inti, sedangkan sel prokaryotik tidak. Sel eukaryotik juga memiliki sentriol, sedangkan sel prokaryotik tidak. Adapun sel eukaryotik meliputi sebagai berikut. Yang pertama, membran inti sel. Yang kedua, retikulum endoplasma. Yang ketiga, mitokondria. Yang keempat, badan Golgi. Yang kelima, lisosom. Yang terakhir, yang keenam, vakuola. Kali ini saya akan menjelaskan tentang jaringan-jaringan yang ada pada tubuh manusia. Jaringan yang ada dalam tubuh manusia terdiri dari berbagai macam jaringan. Yang pertama, jaringan epitelium. Jaringan epitelium adalah jaringan terluar tubuh. Biasanya meliputi permukaan pada bagian tubuh tersebut, baik bagian luar maupun bagian dalam. Fungsi jaringan epitelium yang pertama, proteksi, yaitu melindungi dari luar jaringan. Yang kedua, sekresi, yaitu memproduksi enzim, hormon atau pencernaan. Yang ketiga, sensorik, yaitu membentuk papila lidah. Yang keempat, membantu ekskresi zat kimia dan regulasi pada jaringan di bawahnya. 2. Jaringan ikat. Jaringan ikat adalah jaringan yang memiliki fungsi untuk mengikat serta mengokong bagian jaringan yang lain. Penyusun jaringan ikat adalah sel yang tersusun dalam suatu matriks ekstraseluler dan tersusun menyebar. 3. Jaringan otot. Jaringan otot adalah jaringan yang berfungsi untuk pergerakan tubuh makhluk hidup. Otot dibedakan menurut bentuk dan tempatnya berada menjadi otot lurik, otot polos, dan otot jantung. 4. Jaringan saraf. Jaringan saraf adalah komponen jaringan utama dari sistem saraf. Sistem saraf mengatur dan mengontrol fungsi tubuh dan aktivitas dan terdiri dari dua bagian. Sekian yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Jika ada kekeliruan, mohon dikoreksi.
Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.